terjadi pada suatu wilayah, yaitu dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Mbak pilih perkembangan pemikiran religi dan Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode klasik. Periode klasik itu abad ke-7 hingga ke-13. Yang kedua periode pertengahan, yaitu abad ke-14 hingga 18. Yang ketiga periode modern
undang-undang. Kalau di sekolah ya berarti peraturan-peraturan itu kan bersifat memaksa, tidak boleh dilanggar. Dari kesimpulan materi tersebut adalah perkembangan pemikiran pendidikan Islam tidak jauh dari perkembangan pendidikan Islam. Penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas memiliki prinsip dasar, tujuan utama dan contoh penerapan yang berfokus pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa dan berilmu. Kesimpulan dari materi di atas yaitu bahwa perkembangan pemikiran pendidikan Islam merupakan proses yang terus berkelanjut dan dinamis, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya dari Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Evolusi konsep-konsep pendidikan dalam konteks nilai-nilai Islam menekankan pentingnya pendidikan dalam memahami ajaran agama, membentuk karakter, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Refleksi dari materi saya tentang dua hal tersebut, yaitu teori dan praktik. Teori dan praktik itu berbeda tetapi masih satu kesatuan. Teori dan praktik tidak dapat dipisahkan. Artinya, seorang pendidik harus menguasai teori dan praktik tersebut dan mempraktikkan suatu teori yang dipelajari. Dengan kata lain teori mengandalkan praktik dan praktik berdasarkan teori. Perlu ditekankan, teori tanpa adanya praktik akan menjadi sia-sia, dan praktik tanpa teori akan berjalan tanpa arah, sia-sia. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan tutur kata atau pematerian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.